Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 4 Agustus 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Audrandari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Hingga kini petugas seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Medan masih melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap beberapa pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi alat kesehatan tahun 2020 tahun 2023. Sebanyak 6 orang pejabat teras di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan sedang dalam pemeriksaan penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Medan menyoal kasus dugaan tindak pidana korupsi alat kesehatan di masa pandemi COVID-19 lalu tahun 2020-2023. Pemeriksaan menyusul adanya rekomendasi Inspektorat Kota Medan yang juga berujung pada pencopotan ex-Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Taufik Ririansyah. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan menemukan adanya sejumlah kejanggalan terkait dengan pengadaan alat kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kepala Kejaksaan Negeri Medan Muttaqin Harahap mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif secara maraton terhadap para pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan seperti para kabak dan kabid. Namun ia masih enggan merinci lebih dalam termasuk terkait dengan pemeriksaan terhadap ex-Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufik Ririansyah. Terkait dengan Dinas Kesehatan, kita masih dalam proses penyelidikan dan masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan dari beberapa pihak yang kita anggap mengetahui dan ikut dalam proses pengadaan tahun 2022-2023. Jadi untuk masalah Dinas Kesehatan mungkin kita belum bisa terlalu terbuka karena masih dalam proses penyelidikan. Nanti setiap perkembangan nanti akan kita sampaikan ke kawan-kawan media. Muttaqin menegaskan bahwa ex-Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan tersebut pasti akan diperiksa oleh penyidik dan meminta waktu agar petugas Kejaksaan Negeri Medan dapat segera menemukan fakta terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan tersebut. Ya pemirsa, berita selanjutnya dari Kabupaten Mandailing Natal. Banjir bercampur lumpur kiriman dari pembangunan Bandara Udara Abdul Haris Nasution setinggi 1 meter merendam rumah warga dan fasilitas umum serta lahan persawahan warga di 2 desa di Mandailing Natal. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal sore kemarin menyebabkan 3 anak sungai meluap ke pemukiman warga di Desa Jambur, Padang Matinggi dan merendam lahan pertanian warga di Desa Huta Damai, Kecamatan Penyambungan Utara, Mandailing Natal. Banjir bercampur lumpur setinggi 1 meter yang datang secara tiba-tiba ini membuat warga panik karena baru pertama kali banjir setinggi 1 meter lebih. Diketahui banjir setinggi 1 meter ini datang dari pembangunan Bandara Udara Abdul Haris Nasution. Setelah pihak kontraktor membangun bandara udara ini menormalisasi 3 anak sungai menjadi 1, yang menyebabkan parit yang melintasi Desa Jambur Padang Matinggi tidak mampu menampung limbah ke 3 anak sungai hingga merendam rumah warga. Fasilitas umum dan lahan pertanian warga juga ikut terendam. Selain merendam rumah warga, 1 rumah warga rusak akibat terkikis banjir. Kiriman dari bandara Bukit Melintang. Jadi tadi airnya setinggi apa ini Pak? Setinggi lebih kurang 2 meter. 2 meter tadi Pak ya? Iya. Itu di hulu berarti ada berapa sungai rupanya Pak? 3 sungai dijadikan jadi 1. Jadi apa-apa yang digenangi dari banjir ini Pak? Selain Masjid, rumah, gudang getah, Persawahan juga Pak? persawahan. Sering kayak gini Pak? Belum baru 2 kali ini. Baru 2 kali ini. Jadi untuk biasanya surutnya itu mau berapa jam itu Pak? Sekitar 2 jam. 2 jam baru surut itu Pak ya? Meski baru pertama kali terjadi banjir kiriman ini, pemerintah daerah bersama pihak bandara belum ada upaya untuk mengatasi banjir kiriman tersebut. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat, tim gabungan Polrestabes Medan bersama Polsek Sunggal dan Camat Medan Sunggal melakukan penggerebekan di 3 titik lokasi barak narkoba dan judi. Sebanyak 7 mesin judi dan sejumlah alat isap narkoba disita polisi.
Tim gabungan yang dipimpin langsung Polrestabes Medan, Polsek Sunggal, dan Koramil 06 Sunggal bersama Camat Medan Sunggal mengikuti apel kesiapan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap adanya gangguan Kamtibmas di Polsek Sunggal, Jalan Tahibonar Simatupang, Medan pada Sabtu sore. Tim gabungan ini dibagi menjadi 3 regu yang disebar pada 3 titik sasaran lokasi barak narkoba dan judi di Kecamatan Medan Sunggal. Tim gabungan ini menelusuri lokasi di Jalan Tahibonar Simatupang dan Kelambir 5, memasuki pemukiman padat penduduk kawasan daerah aliran sungai. Tim gabungan menemukan sejumlah barak narkoba dan perjudian. Setelah dilakukan penggerebekan, tim gabungan menemukan sejumlah alat hisap narkoba dan mesin judi di barak narkoba yang tidak ada penghuninya tersebut. Petugas langsung merobohkan barak dan membakar mesin judi dan puing-puing bangunan barak yang dirobohkan. Lokasi berada di Gang Tower, Gang Keluarga, dan Gang Masjid ini sudah sering dilakukan penggerebekan. Namun orang yang tidak bertanggung jawab mencoba mendirikan barak narkoba tersebut, sehingga meresahkan warga Kecamatan Medan Sunggal. Kapolsek Sunggal Bambang G. Huta Barat mengatakan ada sebanyak 7 mesin judi dan sejumlah alat hisap narkoba yang turut disita. Pihaknya bersama unsur Kecamatan Medan Sunggal dan Polsek Sunggal akan mendirikan posko pengaduan gangguan Kamtibmas di lingkungan tersebut untuk menangkal kejahatan narkoba dan gangguan Kamtibmas lainnya. Hari ini secara serentak kita laksanakan 3 titik. Yang ditemukan tadi ada 7 unit jackpot, ya. Kemudian ada beberapa alat hisap, ya, untuk menggunakan sabu, dan semuanya kita amankan, kita bawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut. Dari beberapa penggeledahan yang kita lakukan, tidak ada kita temukan. Nanti mungkin kami bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan Forkopimda. Seperti apa akan kita lakukan di tempat ini, apakah nantinya akan kita buat posko, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain kita laksanakan guna mencegah terjadinya peredaran narkoba di Desa Pantini, Gang Pantini. Mungkin itu aja yang bisa. Ratusan warga Serapu Asli Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat kemarin siang menggelar aksi demo ke kantor desa untuk menuntut agar kepala desa segera mundur dari jabatannya. Rencana pertemuan permintaan maaf sang oknum kepala desa Serapu Asli Kecamatan Tanjung Pura berakhir ricuh. Pasalnya warga tidak berkenan untuk memberikan maaf kepala desa dan pakaian dalam wanita yang sempat melayang di lokasi kantor desa. Karena amukan yang sudah tidak terbendung, ratusan pendemo yang sebagian besar merupakan kaum ibu ini tidak terima dengan ulah kepala desa yang sudah mempermalukan wilayah dan tidak bertindak sebagai panutan masyarakat. Oknum kepala desa diduga telah berselingkuh dengan istri orang lain dan sudah tersebar di dunia maya karena sempat viral, khususnya di kalangan desa Serapu Asli, Kecamatan Tanjung Pura. Perlakuan oknum kepala desa ini bukan membuat dirinya sadar dan bertaubat, namun malah melaporkan warga yang telah membuat viral video ke Mapolres Langkat. Atas ulah dari oknum kepala desa tersebut membuat ratusan warga desa kesal dan marah, sehingga sudah berulang kali membuat aksi demo, bahkan hingga menggantungkan pakaian dalam wanita di depan pintu masuk kantor kepala desa. Udah 4 bulan kami Pak, tenggelam timbul kami menggunakan dia. Tiba-tiba dia minta maaf sama kami Pak. Gak ada lagi maaf bagi dia Pak, gak ada. Tak ada. Yang dia berkait diam saja. Dibilangnya proses. Sampai kapan proses Pak? Sampai kapan? Dalam 4 bulan ya? Iya, udah 4 bulan Pak. Kalau diproses kapan? Nunggu masyarakat melanjangi dia Pak. Nunggu masyarakat bukan kolornya. Itu. Dia ini aja minta maaf datang. Memang tak tahu malu Pak. Ada bini yang tadi itu bini yang asli Pak cantik. Pelakor bobrok yang didatangi. Pelakor bobrok yang ditiduri. Pak Kades apa itu Pak? Maka kami marah sampai behat tergantung-gantung Pak. Ya Allah Pak. Untuk mengantisipasi amukan warga, oknum kepala desa Serapu Asli sempat hadir dikawal dengan aparat kepolisian sektor Tanjung Pura untuk meminta maaf kepada ratusan warga. Namun permintaan maaf tersebut tidak diterima dan warga meminta agar kepala desa segera mundur dari jabatannya. Salah seorang warga, Noni, mengatakan dirinya sudah 4 bulan melakukan aksi demo ke kantor desa maupun kantor Bupati Langkat dan juga DPRD. Namun hingga kini oknum kepala desa yang telah membuat malu masyarakat belum juga dicopot dari jabatannya. Rencananya Badan Pemerintahan Desa akan segera menyampaikan surat rekomendasi kepada pemerintahan Kabupaten Langkat dan meminta tuntutan masyarakat segera dikabulkan oleh pemerintah.
Pemirsa, petugas gabungan Kecamatan Medan Perjuangan dan Polsek Medan Timur melakukan penggerebekan kawasan basis narkoba di Jalan Masjid Taufik, Kota Medan. Dari penindakan ini petugas mengamankan 3 orang, diantaranya sepasang kekasih sebagai pengguna narkoba dan seorang lainnya diduga pengedar narkoba. Petugas gabungan Kecamatan Medan Perjuangan dan Polsek Medan Timur menyisir berbagai lokasi di gang di kawasan Jalan Masjid Taufik, Kota Medan, yang selama ini dikenal sebagai kawasan basis rawan peredaran narkoba. Petugas juga turut menggeledah beberapa orang yang mencurigakan. Setelah dilakukan penyisiran lebih lanjut, petugas menemukan sepasang kekasih berinisial VA dan DS yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di salah satu rumah. Petugas juga menemukan barang bukti alat hisap sabu atau bong dan plastik lip sabu bekas pakai. Di lokasi lainnya yang tidak jauh dari lokasi pertama, petugas membekuk seorang yang diduga pengedar di kawasan tersebut, yakni RY alias Nyak. Petugas pengakuan VA dan DS mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya dari RY alias Nyak. Bersama RY alias Nyak, petugas juga menemukan sebungkus plastik klip berisi sabu, sebungkus kertas berisi ganja, dan barang bukti lainnya. Di lokasi pertama kita dapatkan hasilnya seperti dapat kita lihat, yaitu ada plastik sisa sabu-sabu, ada juga alat pakainya, kemudian ada sajam. Kemudian di lokasi kedua kita juga mendapat ada sabu-sabu yang masih ada isinya, ada ganja, berikut juga dengan ada handphone. Kemudian kita juga ada mendapat, kita duga pemakai pemakai, nanti kita lakukan pengembangan lebih lanjut, penyelidikan. Ada 3 orang, di mana 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Ketiganya lalu dibawa ke Mapolsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut. Petugas gabungan menyebutkan akan terus memantau situasi di kawasan rawan peredaran narkoba ini dan meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika terdapat indikasi peredaran narkoba. Masih dari Kota Medan, pemirsa, puluhan barak narkoba yang terdapat di sepanjang bantaran rel kereta api di Jalan Pancasila Tembung dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas gabungan Kecamatan Percut Setuan dan Polsek Medan Tembung. Penindakan ini disebut akan terus berlanjut untuk meminimalisir peredaran narkoba di kawasan ini. Penindakan penggerebekan telah berulang kali dilakukan di kawasan bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung ini. Berulang kali juga petugas kepolisian Polsek Medan Tembung dan Satres Narkoba Polrestabes Medan mengamankan para pengguna, pengedar, serta bandar narkoba dari kawasan ini. Namun peredaran narkoba tetap tumbuh subur yang berefek pada aksi kriminalitas berupa pencurian hingga tawuran antar remaja. Sekretaris Camat Percut Setuan Junaidi mengatakan apresiasinya terhadap kepolisian Polsek Medan Tembung dan Polrestabes Medan yang tidak henti-hentinya melakukan penggerebekan untuk meminimalisir peredaran narkoba di kawasan ini. Ia menyebutkan selama ini juga kerap menerima laporan dan keluhan masyarakat akan bebasnya peredaran narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila ini. Menyikapi dari situasi Kamtibmas yang meresahkan masyarakat di bantaran rel khususnya di Pancasila, hari ini kami turun langsung dan melihat bahkan mendapati beberapa bukti otentik bahwa masih kerawanan sosial dan Kamtibmas sangat terganggu. Begitu kami pemerintah kecamatan khususnya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Sasaran yang akan kami capai ada belum dapat. Namun untuk itu kami akan terus melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan. Penindakan, penggerebekan, dan pemusnahan barak-barak yang diduga digunakan untuk penggunaan dan transaksi narkoba ini akan dilakukan secara berkala oleh petugas gabungan agar menimbulkan efek jera bagi para pengguna dan pengedar narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap seorang tersangka pengedar narkoba yang melarikan diri ke dalam hutan bakau.
Tersangka pengedar narkoba berinisial RH ditangkap di hutan bakau sekitar muara Sungai Padang, Kecamatan Medan Deras, Batubara. Pada penangkapan ini polisi sempat bergumul dengan tersangka di areal yang berlumpur. Akibatnya polisi dan tersangka sama-sama mandi lumpur. Selanjutnya tersangka bersama barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, plastik lip dan timbangan elektronik dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara. Kepala Unit 2 Satres Narkoba Polres Batubara, Ibda Hari Putra mengatakan, tersangka selama ini masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam melakukan aksinya, tersangka terkenal licin dan beberapa kali lolos dari sergapan polisi. Tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun. Yang bersangkutan Ricky Handoko alias Ricky Banjar, kita upayakan untuk menangkapnya, namun sudah 3 kali gagal karena dia melarikan diri ke daerah rawa-rawa ataupun seputaran hutan bakau. Namun berikutnya lagi kita lakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Kita jinakkan, kita taklukkan. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara menghadirkan 18 produk UMKM unggulan Sumut pada acara FEKDI dan KKI yang dilaksanakan 1 hingga 4 Agustus 2024 di Hall Jakarta Convention Center. Produk Wasra Sumut menjadi primadona pada ajang pameran ini. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BI Sumut IGP Wira Kusuma saat ditemui di salah satu booth Wasra Sumut di Jakarta kemarin. 18 produk UMKM unggulan yang dibawa di acara ini seperti ulos sianipar, dame ulos dari Sibolga, hasil tenun dari Toba, dan juga produk kopi. IGP Wira menerangkan ke-18 produk UMKM yang dihadirkan pada acara Festival Keuangan Ekonomi Digital FEKDI dan Karya Kreatif Indonesia KKI yang hadir secara offline, yakni dengan booth tersedia sebanyak 8, sedangkan secara online sebanyak 10 UMKM. Diungkapkannya pada hari pertama ini, UMKM yang dihadirkan penjualannya sudah mencapai 80 jutaan pada hari pertama dan belum lagi yang dari penjualan online. Kepada wartawan, IGP Wira Kusuma mengaku bangga dengan capaian itu. Apalagi salah satu produk wastra binaan Bank Sumut menjadi primadona karena tampil gemilang dan mempesona bagi pengunjung saat dibawa pada acara fashion show di hadapan Presiden RI. Pada saat itu karya wastra Sumatera Utara yang diperagakan telah didesain oleh desainer ternama sehingga banyak orang terkesima. Wira mengaku optimis bahwa hasil wastra Sumut dan produk UMKM Sumut lainnya akan laku keras pada puncak KKI pada hari ini, Minggu 4 Agustus 2024. Yang lebih menggembirakan lagi, menurutnya pada ajang KKI kali ini, yang diikuti seluruh provinsi di tanah air mengambil tema Sumatera Utara. Teman-teman yang hadir di sana itu terkesima semua, sehingga mereka datang ke sini semua untuk cari wastra-wastranya gitu loh. Jadi membuat bangga juga Sumatera Utara. Jadi intinya selain kita memerlukan produk-produk wastra yang bagus, juga perlu dilengkapi dengan bagaimana memberikan nilai tambahnya dalam bentuk desain baju wastra yang bagus, sehingga jadi lebih keluar lagi itu bagaimana spiritnya Sumatera Utara itu. Kira-kira gitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti penjualannya untuk kita di Sumut ini sesuai dengan target ya. Dengan capaian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil karya produk Sumut agar lebih diminati sehingga menjadi nilai tambah spiritnya hasil produk Sumut. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Informasi yang berguna kau berikan untuk cerdaskan bangsa. Tayangan yang menghibur untuk warga Indonesia. TVRI memang kebanggaanku. Selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya di hati pemirsa Indonesia. Selamat berucapkan. Semoga bahagia selamanya. Semakin kaya dan prestasi. TVRI Media pemersatu bangsa. Selamat ulang tahun. TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya pemirsa Indonesia. Selamat berucapkan. Bahagia selamanya. Semakin kaya dan prestasi. TVRI Media pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Wali Kota Medan, Bobi Nasution memberikan tanggapan terkait istilah Blok Medan yang muncul dalam sidang perkara dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi istilah Blok Medan yang menyebutkan namanya dalam persidangan kasus korupsi di Maluku Utara. Sebelumnya dalam sidang tersebut terungkap bahwa istilah Blok Medan sering digunakan oleh Abdul Ghani Kasuba untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Sementara saksi Suryanto Andili dalam kesaksiannya di persidangan menyebutkan bahwa Blok Medan merujuk pada nama Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan. Menanggapi hal tersebut, menantu Presiden Jokowi itu mengatakan jika dirinya tidak etis mengomentari istilah tersebut karena itu merupakan hasil sidang. Menurutnya hal tersebut merupakan keputusan persidangan. Terkait sidang Gubernur Maluku, Pak, menyebutkan ada Blok Medan sendiri, Pak, itu tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang saya rasa kalau untuk komentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan. Apapun yang disebutkan saya ikut saja. Ya, terima kasih Pak. Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mengusung Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution untuk maju dalam Pilgub mendatang. Terkait hal tersebut, Bobi menyebutkan ada kesamaan pandangan dirinya dengan PKS terkait pembangunan di Sumatera Utara. Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Syahiku secara resmi menyerahkan surat rekomendasi ke pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution dan Surya di Jakarta pada Jumat sore kemarin. Dengan rekomendasi dari PKS semakin bertambah dukungan terhadap menantu Presiden Jokowi pada ajang kontestasi Pilkada mendatang. Sebelumnya beberapa waktu lalu Partai Keadilan Sejahtera mengklarifikasi jika partainya mendukung Bobi di Pilgub Sumut mendatang. Dan pada Jumat kemarin secara resmi PKS mendukung Bobi di Pilgub mendatang. Selain PKS juga Bobi juga sudah didukung oleh Koalisi Indonesia Maju dan kini menjadi koalisi besar Kim Plus dengan adanya dukungan dari Nasdem, PKB dan juga PKS. Menanggapi dukungan dari PKS, Bobi Nasution menyebutkan sebelumnya telah melakukan komunikasi intens dengan partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut. PKS sendiri menurut Bobi memiliki kesamaan pandangan dengan dirinya, terutama terkait pembangunan di Sumatera Utara yang sepaham dan sejalan.
Atas dasar inilah PKS mendukung Bobi pada Pilgub mendatang. Alhamdulillah pandangan dari kami, dari saya dan seluruh tim untuk Sumatera Utara ini sejalan juga dengan pandangan PKS untuk membangun Sumatera Utara dengan kondisi Sumatera Utara yang hari ini. Jadi alhamdulillah kemarin PKS sudah memberikan rekomendasi, sudah memberikan dukungan karena memang pandangan terhadap pembangunan Sumatera Utara paham dan sejalan. Pemirsa, jelang pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli terus mendorong pemilih segera melengkapi kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pihak KPU Kota Gunung Sitoli saat ini masih terus menghimpun data mengenai pemilih potensial yang akan memiliki hak pilih di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli pada November 2024. Meskipun demikian, partisipasi pemilih kali ini semakin bertambah setelah pemilu legislatif dan presiden pada Februari lalu. Jika adanya kesadaran dan keinginan setiap pemilih pendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, yakni memilih calon pemimpin yang akan menjalankan pembangunan ke depan. Untuk itu, KPU Kota Gunung Sitoli selalu menghimbau pemilih di daerah sejak dini mempersiapkan kelengkapan administrasi kependudukan, yakni KTP elektronik karena menjadi syarat pada pemilu. Ketua KPU Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Mendrova mengatakan pihaknya secara rutin telah berkoordinasi kepada pemerintah melalui Dinas Dukcapil di daerah terkait dukungan penyelenggaraan pemilu pada basis administrasi penduduk pemilu. Sejalan dengan itu, tampak setiap harinya antusias warga terlihat pada bagian pendaftaran penduduk serta ruang layanan publik urusan perekaman EKTP di Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli. Ya, tetap kita berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan terkait dengan pemilih pemula, dan itu juga sudah kita tetap lakukan koordinasi dengan Dukcapil, dan sampai saat ini tidak ada persoalan karena kita sudah melaksanakan 100% pencoklitan di wilayah Kota Gunung Sitoli. Sampai saat ini kita bisa menyimpulkan karena kita masih belum melakukan finalisasi data pemilih. Nanti kita akan tetapkan pada tanggal 21 September 2024 untuk penetapan DPT. Kependudukan dan pencatatan sipil ini terus berupaya untuk mengantarkan pelaksanaan pemilu di daerah tersebut agar partisipasi pemilih meningkat dari pemilu sebelumnya dan kartu tanda penduduk elektronik dapat dimanfaatkan untuk berbagai urusan lainnya. Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga berharap calon kepala daerah dan partai politik pengusung mengerti dan memahami fungsi dari aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau SIPS yang tercantum dalam tahapan Pilkada tahun 2024. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Kota Sibolga, Sio Bangun Sinaga menjelaskan, aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau SIPS yang disosialisasikan diharapkan bisa dipahami bakal calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Dikatakan Sio Bangun Sinaga yang dapat mengajukan sengketa pada proses hasil pemilu di pilkada nanti maupun surat keputusan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum yang dianggap merugikan adalah pasangan bakal calon kepala daerah itu sendiri. Meski begitu, partai politik dan masyarakat bisa membuat laporan ke Bawaslu terkait adanya temuan-temuan yang dianggap melanggar dalam pelaksanaan tahapan di pilkada. Dan nantinya lamanya waktu proses penyelesaian suatu sengketa bisa memakan waktu selama 12 hari sejak dilaporkannya gugatan sengketa tersebut. Untuk itu, Bawaslu Kota Sibolga menyatakan siap membuka ruang jika ada bakal pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Kota Sibolga yang ingin berkonsultasi terkait apa-apa saja yang menjadi persyaratan yang disiapkan jika akan sewaktu-waktu akan melakukan suatu gugatan sengketa. Bawaslu tetap mengharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang boleh menjadi pemohon adalah pasangan calon dan bakal pasangan calon. Termohonnya adalah KPU Provinsi Sumatera Provinsi, KPU Kota Sibolga. Kalau dalam hal pilkada wali kota adalah KPU Kota Sibolga sebagai termohon. Dan objek sengketa yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan itu adalah objek sengketanya adalah berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Sibolga dan juga surat keputusan KPU Kota Sibolga.
Pemirsa, setelah KPUD Toba membuka penyerahan dukungan untuk jalur perseorangan, 2 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Toba dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kedua paslon tersebut yakni pasangan Poltak Sitorus Anugrah Puriam Naiborhu dan pasangan Turman Hutapea Ronald Panjaitan. Keduanya dinyatakan TMS karena jumlah data dukungan tidak mencapai 10% dari daftar pemilih tetap. Sebelumnya Bapaslon Poltak Sitorus Anugrah Puriam Naiborhu tidak melanjutkan jalur perseorangan pada perbaikan kedua. Sementara Bapaslon Turman Hutapea Ronald Panjaitan masih melanjutkan untuk perbaikan kedua. Pada perbaikan kedua mereka memasukkan data dukungan yang baru ke sistem informasi pencalonan Silon. Pihak KPUD Toba melakukan verifikasi administrasi Fermin terhadap data dukungan tersebut. Alhasil Bapaslon Turman Hutapea Ronald Panjaitan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Toba Ridwan Marpaung menyampaikan sejumlah data yang diberikan tersebut ternyata ganda sehingga masuk dalam kategori TMS. Ridwan menjelaskan secara detail mengapa data dukungan yang disampaikan pada perbaikan kedua dinyatakan tidak memenuhi syarat. Data dukungan yang baru disampaikan oleh Bapaslon Turman Hutapea Ronald Panjaitan itu sebanyak 3.703 data. Secara keseluruhan datanya yang sudah dinyatakan MS sebelumnya diinput berulang-ulang dan juga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan gagalnya di Fermin, maka Bapaslon tidak lagi mengikuti tahapan verifikasi faktual. Akhirnya Bapaslon tersebut tidak dapat lagi melanjutkan jalur perseorangan karena tidak dapat lagi melanjutkan verfak. Bahkan saat penerimaan berita acara hasil Fermin, Bapaslon maupun tim penghubungnya tidak hadir di kantor KPUD Toba. Meskipun telah menyurati pihak Bapaslon dan lainnya, namun tidak hadir, nantinya berita acara tersebut akan diserahkan ke Bawaslu Toba. Ya, mereka mungkin banyak mengalami problem-problem, misalnya adanya keberatan dari dari pemilik KTP. Ya, mungkin pemilik KTP menyatakan bahwa saya tidak pernah memberikan KTP tersebut. Nah, itu salah satunya. Sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 bahwa ketika itu tidak memenuhi syarat, maka tidak ada tidak ada jalannya untuk kita lakukan verifikasi faktual kedua. Karena hasil undangan kita kepada LO, mereka tidak hadir. Mereka tidak hadir sehingga kita memberikan berita acara tersebut ke Bawaslu. Dan nanti kita akan memberikan berita acara tersebut ke LO juga, Bapaslon atau LO tersebut. Kita akan mengirimkannya. Menjelang pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 serentak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara hingga saat ini tidak memiliki media center. Akibatnya jurnalis sulit mendapatkan informasi. Menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, pelaksanaan jadwal tahapan Pilkada serentak tahun 2024 sangat penting melibatkan jurnalis untuk memberikan informasi positif agar tahapan Pilkada berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan KPU RI. Meskipun jadwal tahapan Pilkada sedang berjalan hingga saat ini, justru KPUD Labura tidak memiliki media center. Akibatnya sebagian besar jurnalis sulit mendapatkan informasi kegiatan tahapan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPUD Labura. Salah seorang jurnalis, Fakundus Tamba, menjelaskan bahwa pada pelaksanaan jadwal tahapan Pilkada tahun 2024 tidak mengetahui KPUD Labura sudah membentuk atau media center yang melibatkan jurnalis di Labura. Dan hal ini berbeda dengan pelaksanaan Pilkada pada tahun sebelumnya. Tahapan Pilkada seharusnya diinformasikan kepada masyarakat luas. Justru sebagian besar jurnalis tidak mengetahui aktivitas sosialisasi yang digelar oleh KPU. KPU yang sekarang beda karena KPU yang dulu di sana ada uang rilis berita untuk tahapan Pilkada. Sekarang ini sejak Bapak ini menjabat tidak pernah ada lagi honor untuk rilis berita. Informasi di situ nggak pernah lah kita tercover berita itu karena nggak pernah orang itu memanggil wartawan apapun kegiatan mereka. Lembaga vertikal. Sekretaris KPUD Labura Muhammad Asmir Daulay menjelaskan, Kesekretariatan KPUD Labura saat ini masih menunggu rapat pleno pembahasan media center pada tahapan Pilkada. Karena kita lihat
Kami akan kejar itu BBM, kami akan cari. Tapi pasca setelah itu, ya kan. Terus terkait dengan pertanyaan Bang Sofi. Setelah dikonfirmasi oleh jurnalis, pembentukan media center baru masih dalam usulan pembahasan rapat pleno pimpinan KPUD Labura. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Preli Rihans Fariza tampil sebagai juara kejuaraan nasional rally Sumatera Utara tahun 2024 Kejurnas APRC Putaran 2 yang diadakan Rambung Sialang, Serdang Bedagai hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Lukman Hakim. Ya, selamat sore Lukman. Lukman? Baik, Audra dan pemirsa, benar sekali memang Preli Rihans Fariza ini tampil sebagai juara pada kejuaraan nasional rally Sumatera Utara 2024 pada putaran kedua yang berakhir barusan tadi dengan capaian waktu tercepatnya 1 jam 35 menit 42 detik dan poin 5. Pembalap asal Kalimantan Selatan ini mengendarai Hyundai i20N Rally 2 dinampingi navigator M. Faris Zifat. Dan Rihan Fariza mengatakan kondisi lintasan yang cukup basah ini memang benar-benar menguji kemampuannya agar melaju dengan baik melintasi perkebunan PT Lansum tersebut, di mana pada pelaksanaan hari ini 2 lintasan yang seharusnya menjadi special stage ini dibatalkan karena kondisi jalannya yang terlalu licin, yakni SS7 dan SS8, di mana pihak penyelenggara FIA langsung membatalkan karena kondisi jalan ini benar-benar licin disebabkan hujan tadi malam dan pagi tadi. Karena ditakutkan tadi kan di belakang dan di depan ini bisa nggak lolos sehingga berpengaruh juga dengan ke belakangnya. Jadi hari ini hanya ada SS9 dan SS10. Begitu, Haudra dan pemirsa. Kemudian dapat kami sampaikan juga adapun yang lintasan yang digunakan untuk kejuaraan nasional ini merupakan kawasan yang berada di kawasan Rambung Sialang, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana kawasan ini merupakan perkebunan sawit, di mana pada tahun 1900 dan 1996 dan 1997 lalu menjadi salah satu lintasan World Rally Championship, dan tahun ini juga kawasan Rambung Sialang ini menjadi tuan rumah Asian Pacific Rally Championship yang sudah digelar sejak tahun 2019 lalu. Demikian pemirsa, Audra dan Rafiq, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Lukman Hakim atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, event Kejurnas APRC 2024 mampu memberikan efek berganda kepada perekonomian. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya omset para pedagang yang memanfaatkan keramaian tersebut. Adanya perhelatan Kejurnas APRC 2024 yang diadakan di kawasan PT PP Lonsum Rambong Sialang Estate, Kabupaten Serdang Bedagai tidak hanya menciptakan multiplier efek bagi perekonomian daerah dan merupakan ajang memperkenalkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu destinasi olahraga tingkat Asia Pasifik. Para pedagang menggelar perdagangan tidaknya jauh dari lokasi acara, dari makanan ringan, minuman hingga mainan anak-anak dijajakan. Para pedagang mengaku hasil berjualan terbilang jauh lebih tinggi dari hari-hari biasa. Para pedagang berharap acara serupa lebih sering dilaksanakan sehingga meningkatkan pendapatannya. Pada event Kejurnas hasil sementara yang dapat kami update, Preli Rihans Fariza dengan navigatornya M. Fahri Zifat menunjukkan waktu tercepat di Special Stage 1 dan SS2 Sumatera Utara Rally 2024 Kejurnas Putaran 2 dan APRC. Preli tim Harvey RT BGM HBM BMB yang pengendarai Hyundai 120N Rally ini mencatat waktu 9 menit 16,6 detik di SS1 dengan total jarak 13,47 km. Sementara itu di SS2, Rihans mencatat waktu 11 menit 11,6 detik. Setelah Rihans, terdapat kedua ada Haji Rahmat dan navigator HD Mbol. Pada SS1 mereka tertinggal 10,8 detik dari Rihans dan di SS2 tertinggal 11,7 detik.
Sementara itu tercepat ketiga ada Rizky Prayoga. Sementara untuk rally tuan rumah Musa Rejeksa jadi tercepat kelima di SS1 setelah Bimo Pradikto dan maju jadi tercepat keempat di SS2 setelah Rizky Prayoga. Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran, komunitas masyarakat Siborong-Borong dan anggota DPRD Sumut bersama dengan ribuan warga menggelar acara senam massal dan lomba maraton bagi tingkat pelajar SMP dan juga SMA sepanjang 5 km. Kegiatan senam massal ini dihadiri oleh ratusan pelajar tingkat SMP dan SMA serta ribuan warga. Terlihat antusias peserta mengikuti rangkaian kegiatan lomba maraton dan jalan santai sepanjang 5 km yang digelar oleh anggota DPRD Sumatera Utara, Jonio Staripar Parsauran Huta Barat tadi pagi di Terminal Siborong-Borong. Selain kegiatan lomba maraton sepanjang 5 km untuk tingkat pelajar yang menjadi salah satu program yang dicetuskan kepada para pelajar bersama warga, juga digelar sesi senam yang dipimpin oleh instruktur senam serta dihibur oleh pelawak Batak Mak Juluk yang khusus datang dari luar kota untuk menghibur warga. Tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, tetapi juga oleh para lansia yang tampak antusias mengikuti gerakan senam yang energik dan menyenangkan. Melalui kegiatan yang digelar ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif berolahraga. Selain menerima medali hadiah lomba juga diberikan kepada para juara lomba maraton, yakni Hiskia Nababan sebagai juara pertama dan Jensia Hutasoid serta juara ketiga Gabriel Sitinjak. Anggota DPRD Taput Jonius Staripar Parsauran Huta Barat mengatakan, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan kegiatan olahraga bersama warga ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Siborong-Borong dan sekitarnya. Pemirsa, pengadaan berbagai atribut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan bentuk kecintaan terhadap negara. Untuk itu penting dipelihara dengan baik. Awal Agustus tahun 2024 mulai marak berbagai jenis atribut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Di antaranya bendera merah putih, berbagai ukuran dan jenis umbul-umbul berornamen lambang negara serta simbol-simbol kemerdekaan. Umumnya terbuat dari bahan kain berkualitas, di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara terlihat antusias masyarakat yang membeli untuk pengadaan berbagai atribut kemerdekaan. Bahkan tidak sedikit penjual musiman berdatangan di kota tersebut untuk membantu mensuplai kebutuhan atribut kemerdekaan Indonesia. Salah seorang penjual atribut Hari Kemerdekaan, Alam Syah Putra, mengatakan ia bangga mendistribusikan atribut kebanggaan seperti ini karena mengandung nilai nasionalis dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, termasuk bersinergi dengan program pemerintah di daerah itu dalam mengkampanyekan pemasangan bendera negara pada gedung kantor dan rumah penduduk serta di setiap kendaraan umum maupun kendaraan pribadi sepanjang bulan Agustus. Ya, kita kan sebagai warga Indonesia, kita wajib kedudukan namanya bendera merah putih, Pak. Jadi kita selalu menghargai tiap tahunnya. Dan juga kita di sini bukan hanya sekali ataupun dua kali, sudah beberapa tahun, setiap tahun lah kita di sini jualnya, Pak. Jadi kita ibaratnya kita menjual ini adalah perjuangan dari moyang kita dulu. Pemasangan bendera merah putih dan atribut peringatan Hari Kemerdekaan RI mendapat respon positif dari semua masyarakat. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Senin 5 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nini Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi cuaca dan hotspot di Provinsi Sumatera Utara untuk Senin tanggal 5 Agustus 2024. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Utara. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Padang Sidempuan, Langkat, Nias, Pakpak Barat, dan Serdang Bedagai. Malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara.
Hujan disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Langkat. Dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Utara. Suhu udara berkisar 14-35 derajat Celcius, kelembaban udara 50-98%, angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 4-14 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 3 Agustus 2024 terdapat 7 titik panas, yaitu 1 titik panas di Kabupaten Padang Lawas Utara, 1 titik panas di wilayah Kabupaten Padang Lawas, dan 5 titik panas di Kabupaten Samosir. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, pantai barat, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Audran dari Olinka, pamit undur diri dari hadapan Anda, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.